Saya Yuni Utami, mantan Polwan Polda Sulteng yang dipecat tahun 2014 karena tidak masuk kantor selama 2 tahun. Di sini saya mau membantah secara tegas. Coba kalau misal kalian tahu video ini atau perempuan ini, coba konfirmasi. Ini benar gak mantan Polwan? Atau sekedar numpang viral, numpang tenar di tengah isu namanya polisi itu sedang naik-naiknya, sedang hangat-hangatnya sekarang. Kalau benar kasus perempuan ex-polwan itu ceritanya, maka ini sih saya kira sudah di luar batas. Sudah di luar batas kewajaran. Jangan sampai satu kali lagi masyarakat semakin tidak percaya ke institusi Polri, bukan ke perorangan, tapi ke institusinya. Tapi ini berbahayanya ini. Kalau ke perorangan kita bisa katakan oknum. Coba bayangkan kalau misal masyarakat sudah tidak percaya terhadap institusi Polri, mau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, di malam ini ada ya berita yang viral, pernyataan seorang ex-polwan, katanya ex-polwan, yang dia membongkar keburukan polisi di dalam menangani kasus. Dan dia ketika mau berbicara, mau menangani jujur terhadap sebuah kasus, kemudian dipecat. Benarkah ini? Benarkah ini? Coba kita cek videonya ya, ini sedang ramai sekali. Saya Yuni Utami, mantan Polwan Polda Sulteng yang dipecat tahun 2014 karena tidak masuk kantor selama 2 tahun. Di sini saya mau membantah secara tegas klarifikasi dari Polri yang mengatakan kalau saya tidak masuk kantor selama 2 tahun itu karena saya tidak mau dimutasi menjadi Lantas Polres. Alasan saya tidak masuk kantor selama 2 tahun berawal dari kasus pemerkosaan yang terjadi di tahun 2012, di mana saya adalah penyidik kasus tersebut dan saya mendapat perintah dari oknum untuk membebaskan tersangka kasus pemerkosaan dengan alasan tersangka adalah orang kaya dan punya backingan perwira. Tapi saya berani menolak perintah tersebut sehingga saya banyak mendapat ancaman dari oknum dan saya dimutasi ke Polres, dan kasus pemerkosaan yang saya tangani tersebut diberikan kepada oknum yang memerintahkan saya untuk membebaskan tersangka kasus pemerkosaan tersebut. Dan parahnya lagi, saya sudah melaporkan masalah saya ini sampai ke tingkat Polda, tapi saya tidak mendapat respon yang baik dari institusi Polri. Oke, jelas ya apa yang dibicarakan oleh seorang polwan itu. Orang-orang yang membuat video kayak gini tuh saya kira mesti dikonfirmasi dengan betul. Sekarang itu di momen aparat kepolisian, institusi Polri khususnya sedang mendapatkan tekanan dari mana-mana karena kasus Sambo, Brigadir J, Baradae, dan tidak menutup kemungkinan banyak orang yang memanfaatkan untuk menghajar Polri, menghajar institusi polisi. Ada banyak kemungkinan. Dan ada kemungkinan lagi, memang mungkin saatnya aparat kepolisian, institusi Polri khususnya, berbenah diri. Ya. Sekali lagi, institusi Polri berbenah diri. Kalau benar kasus perempuan ex-polwan itu ceritanya, maka ini sih saya kira sudah di luar batas. Sudah di luar batas kewajaran institusi Polri. Kalau benar. Tapi kalau ngarang itu perempuannya, masa ngarang sih? Masa ngarang sih, bener nggak ngarang?
Maka ini perlu dikonfirmasi, perlu dikabarkan ke masyarakat luas, masyarakat banyak, bagaimana kebenarannya. Jangan sampai satu kali lagi masyarakat semakin tidak percaya ke institusi Polri, bukan ke perorangan, tapi ke institusinya. Tapi ini berbahayanya ini. Kalau ke perorangan kita bisa katakan oknum. Coba bayangkan kalau misal masyarakat sudah tidak percaya terhadap institusi Polri, mau bagaimana marwah Polri? Saya masih berharap sebetulnya, dan saya masih husnuzon bahwa ada banyak sekali polisi yang baik. Kalau oknum polisi mungkin ada, tapi saya masih punya keyakinan penuh banyak sekali aparat kepolisian yang benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, adil tanpa pandang bulu. Saya percayakan sepenuhnya institusi Polri, dan saya kira masyarakat juga menaruh harapan penuh kepada Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk bisa menangani, ya, untuk bisa menangani persoalan-persoalan kayak gini tuh. Tolong Pak, titip institusi Polri, titip Pak. Kita masih sayang terhadap institusi Polri. Masyarakat saya kira menaruh satu kali lagi harapan penuh kepada Bapak untuk bisa membenahi khususnya institusi Polri. Kalau ada oknum-oknum, Bapak itu dulu pernah ngomong, pernah berkata, viral kata-katanya, kalau ada kesalahan di anggota jangan sungkan untuk potong. Kan itu kan. Nah, kita tagih janji Bapak tuh. Satu kali lagi, ini bentuk kasih sayang dari masyarakat kepada institusi Polri. Jangan sampai di tubuh Polri ada oknum-oknum yang bakal menghancurkan harkat, derajat, martabat kepolisian. Jangan sampai. Mohon Pak, benahi Pak. Habisi tikus-tikus yang akan menghancurkan nama baik Polri, nama baik institusi polisi. Oke, coba kalau misal kalian tahu video ini atau perempuan ini, coba konfirmasi. Ini benar gak mantan polwan atau sekedar numpang viral, numpang tenar di tengah isu namanya polisi itu sedang naik-naiknya, sedang hangat-hangatnya sekarang. Ya, coba konfirmasi. Barangkali ada yang tahu, kalian mengenal, oh iya betul itu mantan polwan. Kemudian dipecat dari polisi katanya tahun 2014. Benar gak alasannya seperti itu? Atau ngarang, kan itu kan yang perlu dikonfirmasi. Dan kalau benar-benar, ini luar biasa sih. Kalau benar-benar apa yang perempuan mantan polwan itu bicarakan, maka saya kira Pak Sigit nih bertanggung jawab penuh untuk memasukkan lagi si perempuan itu ke jajaran kepolisian. Kalau benar, tapi kalau salah, ini harus secepatnya diusut. Jangan sampai ada seseorang, siapapun itu, satu kali lagi, yang mencemarkan nama baik Polri. Nggak baik Pak, nggak baik untuk kedepannya. Kita masih berharap polisi itu baik. Itu harapan masyarakat saya kira. Ya, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.